Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita ada di tanggal 1 Juli. Ini adalah awal bulan ya. Semoga awal Juli ini bisa menjadi sentimen yang cukup positif buat market. Jadi kemarin kita udah dapat beberapa data yang cukup penting. Salah satunya itu adalah data soal CPI dari Uni Eropa. Hasilnya bagaimana? CPI-nya mengalami tren ya sedikit peningkatan dari core-nya teman-teman, dari sebelumnya 5,3% naik ke 5,4% meskipun masih di bawah dari forecast. Tapi secara CPI year on year itu sudah mengalami penurunan dari 6,1% turun menjadi 5,5%. Ini merupakan sentimen yang cukup positif. Kemudian juga dari Amerika Serikat ada data inflasi yang namanya PCE. Ini juga hasilnya sangat mengejutkan di perdagangan kemarin. Bagaimana sebelumnya PCE itu berada di kisaran 4,3%, itu turun teman-teman menjadi 3,8%. Ini penurunannya sangat-sangat signifikan, turun 0,5% ya. Terus juga dari segi core-nya itu turun dari 4,7% turun ke 4,6%. Oke, jadi yang kita bisa temukan datanya adalah menunjukkan bahwa inflasi baik di Eropa dan juga di Amerika sebenarnya dalam proses berhasil dikendalikan ya setelah beberapa kali kenaikan suku bunga. Which is ini sebenarnya sentimen yang sangat positif terhadap market. Ya memang positif. Terus hari ini tanggal 1 kita ada di hari Sabtu guys. Nggak terlalu ada event yang penting banget ya yang mungkin akan menyebabkan market bergejolak. Jadi kalau udah masuk weekend biasanya memang market akan cenderung agak slowing down. Nah, sekarang aku akan ajak teman-teman untuk melihat seperti apa forecast daripada next FOMC. Di tanggal 27 Juli kita akan dapat FOMC meeting dini hari jam 1, teman-teman. Itu sekitar 3 minggu 4 hari ke depan. Dan mengejutkan sekali untuk forecastnya ya, ini konsensus yakin 86,8% The Fed masih bakalan naikin suku bunga 0,25 ya 25 basis point teman-teman. Ini merupakan sebuah sinyal yang mungkin hawkish. Saya sendiri nggak tahu kenapa. Yang pertama kita lihat dari data PCE itu masih cenderung bagus ya. Tapi nampaknya mereka merujuk sama pernyataan The Fed sebelumnya. Itu kan Jerome Powell itu dapat speech. Bagaimana dia mengatakan bahwa sekarang mereka dalam posisi aggressive inflation fighting interest rate. Jadi sekarang mereka akan melawan yang namanya kenaikan inflasi. Jadi sekarang inflasi sudah turun bukan berarti mereka lengah. Mereka akan tetap untuk progres menaikkan suku bunga, teman-teman. Kemungkinan seperti itu. Ya, kalau kita lihat di tahun 2023 ini aja diprediksi bakalan ada sekitar 2 kali kenaikan suku bunga. Jadi ini masih dalam posisi hawkish. Oke, itu beberapa news dari kalender ekonomi yang cukup penting. Dan dari market sendiri itu ada banyak sekali news. Aku sendiri bahasnya akan random ya, teman-teman. Pertama, SEC mengatakan bahwa spot ETF saat ini yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan seperti BlackRock, Fidelity, dan juga yang lain itu tidak apa ya, tidak relevan atau tidak ada yang kurang katanya teman-teman. Jadi filenya itu dikembalikan atau proposal yang sudah diajukan kepada SEC itu katanya dikembalikan ya. Ini menyebabkan market kemarin bergejolak ya, volatile banget. Setelah pembacaan data PCE muncullah berita seperti ini teman-teman. Jadi PCE-nya positif, Bitcoin naik ya kan, terus tiba-tiba dibanting teman-teman. Karena muncul berita daripada SEC yang katanya mengembalikan file daripada perusahaan-perusahaan besar seperti BlackRock, Fidelity yang sudah menawarkan ETF Bitcoin sebelumnya. Jadi ini hal yang cukup menarik. Terus juga ada ini salah salah satu exchange yang di Amerika Serikat ya, yang ada di Amerika Serikat namanya Revolt US itu berencana melakukan delisting Cardano, Matic sama Solana di bulan September ini. Jadi itu sentimen yang cukup negatif. Ini tentunya karena disebabkan pernyataan SEC yang sebelumnya mengatakan bahwa ketiga token ini merupakan securities. Itu mungkin menjadi sentimen negatif. Kemudian juga ada Mahkamah Agung daripada Amerika Serikat katanya mereject yang namanya apa namanya student loan atau pinjaman untuk mahasiswa ya. Ini ditolak untuk diampuni teman-teman.
Jadi student loan yang dicanangkan oleh pemerintah Biden ketika awal kampanye itu kan ada beberapa tuh yang gagal bayar. Nah, itu ditolak untuk mendapatkan pengampunan. Jadi mereka harus tetap bayar atas student loan yang mereka lakukan. Itu jumlahnya sampai 4,3 billion atau miliar ya secara total, teman-teman. Ini tentunya sangat-sangat besar. Jadi itu penolakan pengampunan daripada student loan yang mungkin nggak terlalu ngaruh sama market juga. Terus ada dari Riot. Riot ini adalah salah satu perusahaan mining, teman-teman, yang terbesar ya. Dia baru aja melakukan pembelian katanya 33 ribu rig mining. Jadi ini alat buat melakukan mining ya. Jadi ini penambang besar yang tentunya melihat bahwa wah ini posisi Bitcoin udah mendekati yang namanya halving. Tentunya kalau halving harga Bitcoin biasanya akan crossing naik ya, rally naik. Jadi ini menyebabkan beberapa perusahaan melihat ini momentum, oke, kita akan investasi di rig mining untuk persiapan bull run. Jadi ini sebuah good news nih, udah mulai siap-siap aja. Kemudian ada dari Korea Selatan yang katanya membiarkan atau melegalkan yang namanya aturan terbaru soal kripto. Ya, mereka baru saja mengesahkan masalah ya mengesahkan regulasi kripto di tengah adanya masalah kemarin soal skandal, terutama jatuhnya Do Kwon yang merupakan dia adalah orang Korea Selatan ya, teman-teman. Dan juga ada beberapa masalah daripada hacking di beberapa exchange yang ada di Korea Selatan. Jadi sekarang udah berhasil fix dan tentunya ini merupakan sebuah sinyal yang bagus buat market. Korea Selatan udah menyetujui rancangan undang-undang mereka. Kemudian juga ada SEC. Ya, ini beritanya yang kemarin ya, teman-teman. SEC spell out Bitcoin ETF concern to asset manager. Jadi ini filenya kemarin dikembalikan dan ini bikin market cenderung agak ya gimana gitu ya. BlackRock yang udah terang-terangan mengaplikasikan di 15 Juni kemarin, katanya udah di approve, itu SEC rejection on Friday. Jadi dikabarkan di reject atau dikembalikan lah kita bisa bilang ya. Filenya dikembalikan, tentunya mungkin ada yang direvisi dulu, kemudian baru bisa diajukan kembali. Jadi itu, teman-teman, mengejutkan sekali ada berita seperti ini kemarin ya. Jadi terus ini adalah Korea Selatan, ini adalah berita soal BCH atau Bitcoin Cash yang kemarin ngepam lumayan signifikan. Korea Selatan mungkin menjadi alasan BCH pump dalam 24 jam terakhir. Bursa terbesar di sana yang namanya Upbit itu telah mencatat volume perdagangan lebih besar 350 juta US dollar untuk BCH Korean won ya, Korean won. Berkontribusi sebesar 23,58% dari total volume perdagangan BCH. Itu juga 3 kali volume perdagangan daripada BTC Korean won di Upbit. Jadi ini bisa dibilang sentimen yang positif buat BCH. Adopsinya sampai diakumulasi oleh Korea, teman-teman. Menarik ya. Saya juga nggak tahu sih kenapa mereka beli BCH, tapi setahu saya BCH ini adalah alternatif untuk layanan transaksi yang fee-nya sangat-sangat murah. Terus juga ini ada kebangkrutan dari Celsius. Altcoin seperti Bitcoin, Ethereum itu mengalami rally, teman-teman. Tapi altcoin itu bisa digadang-gadang berpotensi untuk sell off karena kreditur melakukan distribusi atau likuidasi barang. Kita sudah update ya teman-teman di komunitas Telegram buat teman-teman yang mungkin ketinggalan berita-berita terbarunya. Teman-teman, kita punya portal informasi namanya Update News Investasi. Update news Bitcoin, teman-teman bisa temukan di kolom deskripsi ya di video ini, itu ada linknya. Teman-teman silahkan join untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate. Kita kemarin sudah bahas soal bursa DEX yang namanya Celsius yang kemarin sudah dinyatakan bangkrut dan sekarang akan melakukan likuidasi asetnya. Ini beberapa aset yang masih dimiliki oleh Celsius dan rencananya akan dilikuidasi pada tanggal 1 Juli sekarang, jadi hari ini. Kalau teman-teman mau cek, silakan untuk cek. Ya, join dulu ya di komunitas kami, linknya di kolom deskripsi. Silakan teman-teman cek postingan aku yang tentang Celsius ini. Nah, ini ada beberapa aset yang cukup penting seperti Link, Chainlink, terus Matic, Celsius, AAV, SNX. Ini bakalan dilikuidasi, artinya bakalan dijual, teman-teman. Gunanya untuk apa? Untuk menutupi hutang yang mereka miliki kepada para investor yang sudah simpan aset mereka di Celsius sebelumnya. Jadi itu kalau mereka jualan, itu ada kemungkinan harganya turun, nggak pasti turun ya, tapi ada kemungkinan seperti itu.
Jadi ya siap-siap aja teman-teman. Itu kita baru posting kemarin kok. Jadi kalau teman-teman baru join mungkin teman-teman nggak akan ketinggalan jauh. Tinggal di scroll naik aja dikit. Itu ya. Terus juga berita yang lain itu ada dari Who Blockchain. Kabarnya MicroStrategy itu sudah melakukan pembelian kembali teman-teman. Sebanyak 12.033 Bitcoin. 12.333 Bitcoin yang di average dengan harga sekitar 28.000 US dollar ya. Jadi harga belinya dia rata-rata itu di kisaran 28 ribuan. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh MicroStrategy dari Maker Seller, selaku CEO-nya itu sudah dikonfirmasi dan memang benar apa yang mereka lakukan. Nah, itu sih beritanya. Terus juga ada dari UK, ini UK lawmaker teman-teman. Perihal soal stablecoin rules sudah berhasil di-approve. Jadi lagi-lagi UK salah satu yang terdepan menjadi negara yang cenderung memberikan legalitas kepada dunia kripto. Jadi sebenarnya good news lagi setelah tadi kita lihat dari berita Korea Selatan. Lalu gimana pergerakan dari market Bitcoin? Sebelumnya kita mau review dulu pergerakan daripada indeks dolar. Indeks dolar mengejutkan sekali kemarin, itu data PCE-nya cenderung jelek. Ya, indeks dolar drop lah lumayan signifikan dari sebelumnya di kisaran 103,4 itu langsung nyungsep ke 102,9 teman-teman. Ini penurunannya sekitar 0,4%. Saya sendiri nggak nyangka kalau skor PCE-nya justru malah drop. Kemarin ada beberapa aset yang lumayan ke-trigger naik seperti gold, akhirnya mengalami penguatan. Kemudian S&P 500 bagus sekali, pergerakan harganya naik juga. Bitcoin sempat naik tapi akhirnya dibanting juga teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari perdagangan Bitcoin hari ini so far dia masih bergerak di dalam sebuah descending channel. Kemarin itu ada sedikit fake out yang terjadi di sini, benar-benar mengecoh sekali teman-teman. Fake out yang terjadi ini adalah ketika rilis data PCE. Wah, PCE-nya positif, Bitcoin naik. Nah, setelah itu muncul berita soal katanya proposal daripada BlackRock, Fidelity itu dikembalikan sama SEC. Langsung market kebanting lagi. Turun lagi teman-teman dengan volume yang sangat-sangat signifikan dan posisi smart money yang clear kosong. Kalau kita lihat daripada pergerakan hari ini, pergerakan Bitcoin juga dalam posisi yang masih berusaha buat naik, tapi smart money-nya benar-benar clear di market. Kosong ya smart money-nya. Kita akan lihat dulu pergerakan Bitcoin dari time frame weekly. Karena kemarin hari ini kita bakalan closing time frame monthly-nya teman-teman, atau time frame bulanannya ya. Jadi kalau kita perhatikan dari posisi sekarang, time frame bulanan kita terlihat sangat positif. Bitcoin kembali balik ke kisaran harga 30 ribuan setelah kemarin sempat tertekan. Di bulan lalu kan kita tertekan tuh ke 26 ribu atau 25.800. Kita udah balik lagi ke 30 ribu yang menunjukkan sinyal yang sangat-sangat positif. Volume perdagangannya juga bagus dengan volume peningkatan dari smart money yang juga meningkat. Ini adalah sentimen bagus teman-teman. Seperti biasa progres kita masih running ke wave 3. Kita baru aja menyelesaikan wave 2 dan masih akan sangat berpotensi untuk mengalami rally ke depannya. Semoga aja market akan cenderung positif all the time, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, memang Bitcoin di time frame monthly itu positif. Kalau time frame weekly kita akan bahas nanti di hari Senin aja ya, karena kita akan closingnya di hari Senin. Nah, sekarang kita akan lihat langsung di time frame daily-nya seperti apa. Progres dari pergerakan Bitcoin di time frame daily itu masih bergerak di dalam sebuah descending channel. Dan ini menurut saya cukup positif pergerakannya teman-teman. Kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, kita bisa tarik dari swing high sampai ke swing low. Target penurunan kita sebenarnya adalah turun balik ke kisaran 28.800. Area tersebut merupakan level yang cukup ideal. Kemarin Bitcoin spike turun sampai 29.500 dan nggak berlangsung lama kembali rebound. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya di posisi sekarang itu Bitcoin sedang bertahan di kisaran Fibo 78,6%. Nah, teman-teman, ada beberapa kategori yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Ketika Bitcoin kemarin dia naik sampai 31.000 dan mengalami koreksi, jika Bitcoin hanya mampu turun sampai harga sekarang, which is itu di 30.000, dan kemudian dia balik rebound lagi naik, itu berarti tren bullish pada Bitcoin itu sangat-sangat tinggi. Ini adalah indikasi ya. Kalau Bitcoinnya ternyata turun lebih dalam lagi sampai kisaran 28.800, kemudian dia baru mantul balik, itu adalah kondisi yang Bitcoin dalam posisi yang normal. Jadi Bitcoin dalam posisi yang normal dan dalam tren yang sangat-sangat normal.
Kalau kita lihat Bitcoin turun lebih dalam lagi, bahkan sampai 28.000 baru dia mantul, itu berarti tren bullish pada Bitcoin itu cenderung lemah. Cenderung lemah bukan berarti, oh dia naiknya dikit, bukan berarti seperti itu teman-teman. Mungkin aja dia akan bullish kembali, mencapai all time high-nya, tapi mungkin setelah itu ya melempem lagi nih. Jadi kalau seandainya Bitcoin cuma turun sampai 30.000 dan kemudian dia bisa rally langsung, itu berarti menunjukkan bahwa sinyal apa namanya bullishnya itu sangat-sangat kuat dan memungkinkan Bitcoin untuk bisa menembus all time high di next halving ya. Jadi itu harapan kita. Sementara kemarin ada fenomena yang unik, bagaimana BTC dominance-nya drop sangat-sangat signifikan. Ini aku sendiri nggak nyangka juga kenapa BTC Dom-nya bisa drop sedalam ini, teman-teman. Dan ini tentunya merupakan sentimen yang cenderung positif buat altcoin yang udah lama puasa. Bagi teman-teman yang punya altcoin, kemarin seperti Ethereum itu naik sangat signifikan. Terus Bitcoin Cash, Litecoin naik juga sangat-sangat signifikan. Terus juga ada Solana masih dalam posisi penguatan. Cardano Cardano Matic juga dalam posisi penguatan. Jadi beberapa altcoin ini sangat-sangat bagus ya. Sementara koin-koin AI itu masih cukup sideways lah. Meme coin juga masih belum kemana-mana, bergerak sedikit naik aja. Dan ya Bitcoin yang cenderung mendapatkan posisi tertekan nih. Bitcoin tertekan karena BTC dominance-nya mengalami penurunan. Volume perdagangan kemarin naik lumayan signifikan, tapi dengan jumlah volume smart money yang cenderung turun. Agaknya dalam jangka waktu sekarang, saya rasa sih Bitcoin masih bakalan cenderung sideways. Tapi kalau untuk altcoin, bila mana posisi dari BTC dominance-nya terus turun, ini bisa menjadi sentimen yang cukup positif buat altcoin untuk mengalami rally. Jadi giliran nih, kemarin kan Bitcoin udah naik signifikan, sekarang kemungkinan altcoin yang dapat momentumnya. Jadi itu sih overall yang kita bisa temukan dari pergerakan market. Hari ini weekend mungkin nggak terlalu banyak aktivitas, tapi kalau teman-teman yang mau trading kayaknya masih cukup ideal nih buat cari-cari cuan juga ya hari ini. Jadi kalau dari saya sih update-nya gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa teman-teman langsung cek di kolom komentar. Arah Bitcoin kemana? Kita menunggu reversal pattern dari Bitcoin. Karena so far dari jangka waktu pendek kita masih belum clear arahnya kemana. Kemungkinan, ya ada kemungkinan Bitcoin bakalan sideways aja di range antara 31.000 sampai mungkin paling jelek di 28.800 mencari Fibonacci 61,8 ya. Jadi planning saya seperti itu untuk Bitcoin, cenderung bergerak sideways turun ya, berada dalam sebuah descending channelnya. Tapi kalau altcoin mungkin ada potensi buat rally, teman-teman, karena beberapa sentimen yang cukup tampaknya positif lah buat altcoin. Ingat tadi hati-hati ada likuidasi yang mungkin bisa terjadi karena Celsius akan melakukan likuidasi atau withdrawal terhadap aset-aset mereka. Jadi beberapa koin yang saya sudah note tadi, yang sudah saya spill, yang sudah saya kasih link temannya di sini. Linknya udah ada di komunitas ya teman-teman. Silahkan untuk join dan cek langsung linknya. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan ikut kata saya Andri. Makasih.